Halo netizen, ini adalah Toyota Fortuner GR Sport. Nah, jadi selain Toyota Rush GR Sport, Fortuner juga mendapatkan perubahan nama varian ya, yang tadinya TRD Sportivo menjadi GR Sport atau singkatannya dari Gazoo Racing Sport. Nah, jadi untuk di Fortuner ini juga ada penambahan harga tapi cuma 1 juta rupiah aja. Nggak kayak Rush yang sampai 5 sampai 6 jutaan ya. Dan selain Fortuner juga ada Yaris GR Sport, bukan GR Yaris ya, beda. Dan ada juga Agya GR Sport. Jadi ada 5 varian ya kurang lebih. Jadi selain Avanza, Rush, terus Fortuner ini ada Yaris dan Agya yang sebelumnya juga udah diduluin sama Race ya. Dan mobil ini juga lagi di display di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya nanti akan dicantumin di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci dia seperti ini. Jadi di belakang itu ada logo Fortuner gini siluetnya, dan tombolnya ada 3 ya, lock, unlock, dan buat buka bagasi. Ada logo Toyota juga. Dia juga punya fitur smart entry, jadi cukup klik tombol ini untuk mengunci. Dia juga ada fitur auto folding, dan klik lagi untuk membuka kuncinya. Dia ada di kedua pintu depan ya. Nah, untuk di bagian interior perubahannya hampir nggak ada, jadi cuma satu tambahan aja di varian GR Sport ini yang nanti akan gue jelasin ya. Untuk interior jadi masih sama seperti varian TRD Sportivo kemarin ya, yang interiornya sekarang full hitam, jadi nggak ada panel-panel coklat kayak di Fortuner pre-facelift dulu ya. Joknya sekarang hitam, udah lapis kulit juga, setir hitam, dashboard hitam, semuanya hitam. Untuk di bagian pengaturan jok pengemudi sudah elektrik, bisa naik turun, bisa ditilt juga depannya, dan ada recline juga. Untuk di jok penumpang depan juga semenjak yang facelift juga udah elektrik ya. Dan sekarang kita masuk aja ya. Untuk masuknya enaknya kaki kanan injek footstep dan tangan kanan pegangan di grab handle di pilar A ini supaya masuknya itu lebih gampang gitu ya. Oke, udah masuk. Untuk nyalain mesin juga gampang, cukup taruh kuncinya di interior atau dikantongin, injek pedal rem, dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk nyalakan mesinnya. Oke, udah nyala. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Fortuner GR Sport. Untuk setirnya, sama seperti varian TRD Sportivo sebelumnya, sudah dilapis kulit, dan semenjak facelift, wood panelnya juga sekarang menjadi warna black wood seperti ini ya. Jadi nggak coklat-coklat kayak ketuaan gitu ya. Jadi sekarang lebih sporty dan lebih muda gitu ya kesannya. Di bagian pengaturan setir juga lengkap, bisa tilt sama teleskopik. Tinggal diatur aja. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, volume, ganti track, ganti mode, dan buat mute juga kalau ditahan, dan ada voice command, angkat tutup telepon. Di tengah ada klakson sama airbag. Yang sebelah kanan ada pengaturan untuk layar MID di tengah. Dia juga ada switch untuk cruise control yang model joystick ala Toyota yang udah banyak pakai tuas ini juga. Di belakang setir ada pedal shift untuk menaikkan sama menurunkan gigi ya. Cuma seingat gue kalau yang TRD pedal shift itu warna silver, sekarang jadi warna hitam, jadi kelihatan lebih gelap dan lebih cool gitu ya. Di belakang setirnya juga ada switch lampu, ada kontak triple turn signal, dan lampu utamanya sudah otomatis. Ada switch fog lamp juga. Di sebelah kiri ada switch wiper, ada intermittent timernya, dan ada pengaturan wiper belakang. Untuk instrument clusternya masih sama seperti varian TRD Sportivo dulu ya. Jadi semenjak facelift dia ada instrument cluster yang sekarang latarnya tuh biru-biru gitu ya, jadi kesannya lebih mewah juga, dan font angkanya tuh lebih mewah. Di bagian sebelah kiri ada tachometer sama temperature gauge, di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. Di tengah ada MID dengan layar LCD display yang informasinya lengkap ya, ada gear indicator, temperatur udara luar. Di sini juga ada display untuk current fuel consumption sama average fuel consumption, sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, eco indikator, eco saving, ada sudut belokan setir, dan speedometer digital. Di sebelah kanannya ada layar peringatan, layar setting juga lengkap. Ini untuk setting bagasi elektriknya bisa dibuka atau tutup menggunakan
motor listrik atau enggak, bahasa juga banyak, bisa diatur. Unit satuan konsumsi BBM juga bisa diganti dari liter per 100 km menjadi kilometer per liter. Ada eco indikator, switch setting, jadi tombol ini tuh bisa di set gitu ya, fungsinya untuk apa. Drive info 1, drive info 2, eco saving, initialize display untuk balik ke settingan pabrik gitu ya, dan balik ke MID utamanya. Jadi informasinya lumayan lengkap. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Ada list warna silvernya seperti ini. Ada cup holder yang langsung depan AC gini, tapi kalau nggak mau jadiin cup holder, ini bisa jadi tempat penyimpanan. Ada indikator alarm, tombol sensor parkir, terus ada tombol pembuka atau penutup bagasi elektriknya, dan ada buat nonaktifin kick sensornya. Jadi kita bisa membuka bagasinya dengan tendangan kaki, tapi kalau kita nggak suka bisa dimatiin dengan tombol di sini. Ada tuas pembuka kap, tuas pembuka tangki. Untuk airbag juga ada 3 ya, jadi ada satu lagi airbag di dua tutup pengemudi. Untuk pedalnya masih model gantung semua. Di sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk door trim ini hampir semuanya plastik keras kecuali di bagian sebelah sini sama di armrest. Dia panelnya empuk, kulitnya juga warna hitam dengan jahitan warna putih. Ada list warna abu-abu silver gini, door handle chrome. Di bagian sini ada switch pengaturan spion dan bisa dilipat secara elektrik juga. Ada tweeter juga di sini. Ada tombol central locking, window lock, dan all auto power window. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, ada speaker, dan ada lampu di bagian bawah pintu juga. Terus di bagian seal plate juga ada logo Toyota, tapi dia plastik simple gini aja. Untuk di pilar ada grab handle untuk memudahkan akses masuk, dan ada grab handle lagi di atas. Seatbelt juga bisa diatur naik turunnya. Untuk sun visor pengemudi ada card holder di luar, dan di dalamnya ada cermin sama ada lampunya juga ya. Oke, ini kita rapiin lagi. Spion tengah juga semenjak yang facelift kemarin dia sudah auto dimming ya untuk semua varian, dan ada tempat penyimpanan seperti ini untuk naruh kacamata. Ada lampu kabin LED, bisa dijadiin lampu baca juga atau ngikut pintu. Sun visor yang sebelah kiri juga sama, ada card holder, terus ada cermin sama lampunya juga. Ada grab handle di atas sama di pilar A. Seatbelt sebelah kiri depan juga bisa diatur naik turun, begitu pula dengan headrestnya bisa diatur naik turun. Di tengah ada 2 ventilasi AC, yang di tengahnya ada jam digital khas Toyota yang layar gimbot gini ya, sama ada tombol hazard. Head unit juga masih sama seperti yang sebelumnya, yang suaranya dangdut begini. Jadi untuk di head unit di Fortuner facelift ini dia sudah menggunakan interface yang sama seperti Toyota Corolla Cross, terus ada di Venturer juga. Jadi dia lengkap ya fiturnya, karena di sini tuh banyak banget. Dia bisa ngatur M Toyota, medianya juga banyak, ada audio, video, dan bisa USB dan Bluetooth juga. Bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga, dan kita bisa ngecek saldo e-money, dan sekarang bisa ngecek flash. Jadi nggak cuma e-money doang ya. Kita coba aja kali ya. Jadi di sini gue ada 2 kartu. Kalau yang e-money atau mandiri ya, kita tinggal tap di kanan bawah sini, saldonya benar. Kita ganti pakai flash BCA. Bisa. Jadi sekarang dia bisa ngatur atau bisa ngecek ya, lebih tepatnya bisa ngecek 2 jenis kartu e-money. Nggak cuma merek mandiri doang ya. Kalau tadinya kan cuma mandiri doang. Ini keren juga ya. Jadi ternyata diem-diem bisa 2 kartu sekarang, kalau tadinya cuma 1. Dan dia juga punya fitur kamera 360 derajat untuk yang varian GR Sport ini ya. Jadi ada kamera belakang, kamera depan, bisa kita atur dari sini. Kita tap gambar mobilnya ya, dan kalau lagi di gini tuh bisa diarahin. Cuma ini stikernya kayak masih Setiardi deh, belum diganti. Soalnya mana ada merah-merahnya gini. Ya pokoknya begitulah. Dia juga ada fitur connection ya, jadi bisa buat Miracast, bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan dia juga ada pengingat tanggal ganjil genap ya, yang berguna banget ketika kita tinggal di daerah
ganjil genap atau kerja di daerah ganjil genap. Di bagian bawahnya ada indikator passenger airbag, dan ini dia improvement fitur yang ada di Fortuner GR Sport ini. Sekarang AC-nya sudah menggunakan dual zone climate control yang tadinya single zone ya. Jadi penumpang depan sama pengemudi itu bisa bedain suhu AC-nya. Kalau yang pengemudi pengennya heater gitu ya, kayak gini, maksimal 33 derajat, ini bisa panas, tapi sebelah kiri tetap dingin. Nah, ini dingin, ini panas. Oke, paling dinginnya itu dia di 17,5 derajat. Jadi sekarang benar-benar fleksibel ya, nggak kalah sama kompetitornya si Pajero Sport yang udah punya dual zone climate control juga. Sisanya masih sama. Di sini untuk aktivasi dual zone-nya, mode AC, ini untuk nyalain AC belakang, sirkulasi udara, arah AC lengkap, bisa ke muka, ke kaki, fan speed juga bisa diatur dari sini. Ada defogger depan, defogger belakang, ada auto climate, jadi tinggal pencet satu tombol, terus kita bisa atur suhunya mengikuti suhu yang kita pengen. Nanti fan speednya akan mengatur secara otomatis, dan ada tombol off. Di bagian bawahnya ada 3 tombol kosong, satu buah power outlet yang 12 volt bulat gini, sama ada tempat penyimpanan, dan di bawahnya ada tempat untuk ngecas handphone secara nirkabel ya. Jadi dia punya wireless charger yang udah ada dari TRD Sportivo dulu. Dan di bagian sini ada 2 buah cup holder, bisa ditutup juga. Dan untuk di tengah ini wood panelnya juga kayak di setir ya, dia warnanya tuh black wood gini, jadi nggak coklat kayak yang pre-facelift. Untuk transmisi juga masih sama, dia menggunakan transmisi 6 speed automatic torque converter, tuasnya model gated, ada mode drive dan ada mode sport juga. Bisa diatur manual mode-nya, dorong ke depan untuk naik gigi, tarik ke belakang untuk turun gigi. Di bagian sini ada mode berkendaranya, ada eco dan power mode. Kalau nggak dipencet dua-duanya dia jadi normal mode ya. Di sebelah sini ada parking brake dan ada tombol untuk mematikan stability control. Di tengah sini juga ada ruang penyimpanan, ini buat remote ke head unit sama remote rear seat entertainment. Untuk di atasnya juga dia empuk, jadi bisa buat nyender. Untuk glove box ada 2, yang atas ada ininya, apa namanya tuh, kayak coolernya gitu, ada aliran AC-nya, dan di bawah dia soft opening yang bisa dikunci juga. Dan karena dia NIC 2021, dia juga udah ada alat madam api ringan di sini. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Fortuner GR Sport. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita lihat ke baris kedua dari si Toyota Fortuner ini. Nah, untuk masuknya juga sebetulnya lumayan gampang, cuma dia nggak ada pilar aja di bagian sini ya. Nggak ada grab handle maksudnya. Jadi untuk pegangannya lah cuma bisa dari jok aja. Nah, untuk di bagian baris kedua ini adalah posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm, dan di belakang posisi berkendara gue masih ada 5 jari. Untuk di posisi paling mundur ya, kalau dimajuin sisa 2 jari. Jadi masih bisa diatur lah ya, tergantung ada penumpang di baris ketiga atau enggak. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket dan ada gantungan belanjaan juga ya, maksimal 4 kg. Terus di sebelah kanan ada juga. Di belakang center console ada power outlet 12 volt. Terus di atas dia juga ada rear seat entertainment gini ya. Nah, seperti ini dia ada logo Toyotanya gitu. Dan untuk diaturnya dia bukan menggunakan touchscreen, dia menggunakan touch panel yang ada di bagian sini atau dari remote yang tadi ada di center console. Oke, kita tutup lagi aja. Dan kerennya kalau kita nyalain lampu senja, di bagian sini tuh ada ambient light yang bisa kita atur warna putih atau warna biru-biru kayak di jam digital di depan gitu ya. Sama ada satu power outlet USB di sebelah sini. Oke, kita tutup lagi. Di bagian sini ada ventilasi AC, di sebelah kiri juga ada, dan dia juga rata ya, karena semua penumpang itu dapat. Di baris ketiga pun juga dapat. Di sebelah sini juga ada satu buah lampu LED di tengah gini, dan untuk pengaturan AC belakangnya ada di sini ya. Fan speed bisa diatur dan ada auto climate control juga. Jadi dia ngikutin suhu di kabin depan. Oke, terus di bagian sebelah kanan ada grab handle sama gantungan. Di sebelah kiri juga sama. Untuk door trim
Sama seperti pintu depan, dia full plastik kecuali di bagian sini dan di bagian armrest yang ada panel kulit dengan jahitan warna putih. Door handle chrome, switch power window ada di sini dan dia all auto. Turunnya juga sampai habis, nice. Dan ada speaker, ada 2 buah, ada cup holder dan door pocket juga. Terus di bagian karpet juga dia ada jahitan board atau bordiran 50th anniversary ya, karena tahun ini merayakan ulang tahunnya Toyota di Indonesia yang ke-50 tahun. Untuk di bagian jok tengah juga sama, dia menggunakan jok kulit sama seperti di depan dan motifnya tuh ya biasa aja gitu, nggak berkerut kayak di Pajero Sport, rata aja. Di sini juga ada headrest untuk penumpang tengah, penumpang kiri, penumpang kanan dapat semua. Dan ada armrestnya, cuma karena lagi plastikin jadi nggak bisa diturunin ya. Ada input SOFIX buat naruh kursi bayi juga, dan ada seat belt untuk penumpang tengah di baris kedua. Oke, untuk baris keduanya gitu aja. Sekarang kita masuk ke kabin baris ketiga ya. Oke, sekarang kita masuk ke baris ketiga ya, dan masuknya juga gampang karena di sini ada tuas dan dia modelnya one touch tumble seperti ini ya. Cuma emang jok baris pertamanya itu harus dimajuin dulu, kalau enggak headrestnya nanti akan beradu. Oke, kita masuk dan kita tutup dulu pintunya. Nah, untuk di baris ketiga dari Toyota Fortuner GR Sport ini juga ruangannya lumayan lega ya, walaupun kesannya tuh agak mepet. Jadi ini posisi jok baris kedua yang dimajuin full ya. Jadi kalau dimajuin full, untuk tinggi gue yang 170 cm masih ada sekitar 1 jarian ya. Tapi udah gitu aja, karena kalau di posisi paling mundur seperti ini itu tuh bener-bener kegencet tuh. Jadi posisi paling mundur segini, sedangkan posisi lutut gue ada di sini. Jadi kalau mau ada orang dewasa di baris ketiga harus dimajuin juga ya jok tengahnya. Untuk headroom ini sebetulnya udah kena sih rambut gue, jadi ya 1 jari lah mungkin, jadi nggak begitu lega. Untuk di bagian baris ketiga seenggaknya ada AC sendiri ya, jadi walaupun kesana sempit tetap dikasih aliran AC yang lumayan dingin. Di belakang sini juga ada grab handle di kanan sama di kiri. Terus di sebelah kanan sini ada tempat untuk blower AC-nya ya, jadi blower untuk di baris ke-2 dan ketiga itu ada di sini. Jadi intake-nya ya itu dari sini, jadi jangan naruh barang-barang yang berbau tajam gitu ya di sini, kayak naruh es durian gitu ya di sini, nanti baunya akan nyebar dari ventilasi baris kedua sama baris ketiga ya, jangan. Untuk di kaca belakang juga lumayan gede, walaupun di pilar C ini lumayan tebal posisinya, tapi visibilitas keluar tuh tetap lega gitu ya. Untuk jok baris ketiga juga lengkap dengan headrest dan seat belt. Dia juga bisa direbahin ya, jadi ini posisi paling rebah, ini posisi paling tegak, jadi fleksibel sekali, tinggal diatur sesuka kita. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin baris ketiga dari Toyota Fortuner GR Sport. Yuk sekarang kita tambal joknya lagi dan kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Fortuner GR Sport ini ya. Nah, untuk mesinnya masih sama, jadi dia menggunakan mesin diesel 2400 cc 4 silinder dengan turbo. Kode mesinnya 2GD FTV S-Tech. Untuk tenaga mesinnya 149 PS dengan torsi 400 Nm. Dan untuk varian TRD ini, transmisinya 6 speed automatic torque converter ke roda belakang. Untuk varian G yang paling bawah itu juga ada pilihan transmisi manual 6 percepatan. Dan untuk varian VRZ yang biasa gitu ya, yang non GR, dia ada pilihan penggerak 4 roda. Untuk ruang mesin juga lumayan rapi, dia udah dicat juga, jadi nggak belang, dan sudah dapat hood insulator atau peredam di cupnya. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Fortuner GR Sport ini sebetulnya nggak berbeda jauh dibandingin varian TRD Sportivo dulu ya, bahkan hampir nggak ada bedanya. Di depan kita masih mendapatkan aksen black chrome yang ada di bagian dekat lampu sini ya. Dan yang beda dibandingin TRD Sportivo dulu, kalau tadinya di atas ini dia garisnya merah gitu ya, sekarang dia warnanya abu-abu, sama dia sekarang nggak ada stiker TRD di pojokan grill sini. Jadi kalau dibandingin samping-sampingan sama yang versi TRD, perubahannya hampir nggak ada, bahkan bentuk body kitnya aja masih sama.
Cuma yang beda di bagian sini ya. Di sini sekarang logonya tulisannya tuh Toyota, bukan TRD Sportivo. Udah, bedanya itu doang. Untuk lampu tetap sama, dia menggunakan lampu proyektor LED by Beam. Jadi lampu dim dan lampu dekatnya dia di satu proyektor. Di bagian sini juga ada DRL LED kalau lampu utamanya lagi mati, dan di bagian bawah ada fog lamp LED. Untuk sen ada di bagian bawah, dan dia juga gantian sama lampu senja ya. Di bagian cover fog lamp ini juga ada sensor parkir dan ada aksen black chrome gini ya. Jadi minim chrome yang terang kayak di bagian emblemnya. Oh ya, dia juga ada kamera 360 derajat yang posisinya ada di bawah emblem. Lanjut ke samping, velgnya masih sama seperti yang varian TRD Sportivo dulu ya. Dia velgnya two-tone 18 inci dengan ban Bridgestone Dweller HT yang berukuran 265/60 R18. Dan semenjak improvement tahun 2017 dulu, semua Fortuner udah dapat disc brake di keempat rodanya ya. Dan teknologi pengereman semenjak yang facelift itu udah lengkap semua ya. ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control sudah ada standar di semua varian. Di bagian fender itu ada claddingan hitamnya, ada footstep yang nggak ada aksen silvernya ya. Kalau dulu kan seinget gue yang di varian TRD itu ada silvernya. Di bagian spion ada lampu sen LED-nya dan ada kamera 360 derajat ya di bagian bawah. Di bagian talang air juga keren karena ada emboss logo Gazoo Racing di bagian sini. Door handle chrome depan belakang, window line juga chrome. Di atas ada roof rail warna silver. Di bagian bawah stikernya juga ganti ya, dia menjadi GR Gazoo Racing dan gak ada merah-merah kayak di TRD Sportivo dulu. Lanjut ke belakang, sama juga seperti depannya, hampir nggak berubah. Jadi di belakang ini yang berubah cuma emblem doang, body kit masih sama kecuali di bagian tengahnya ya, karena di sini tuh ada emboss logo Gazoo Racing dan list di bagian sini tuh sekarang logonya Toyota bukan TRD Sportivo. Yang pastinya berubah ini ya, emblem GR Sport, tadinya kan TRD. Lampu tetap sama, dia full LED kecuali lampu mundurnya yang masih halogen di bagian sini. Sennya juga LED, ada lampu senja dan lampu rem LED. Untuk garnish di belakang sini juga warnanya black chrome gini dan ada logo timbul tulisan Fortuner seperti ini. Di sebelah kiri juga ada logo 50th anniversary karena tahun 2021 merayakan ulang tahunnya Toyota Astra Motor di Indonesia. Untuk di kaca dia ada wiper, ada defogger belakang, dan ada high mount stop lamp di spoilernya. Antena juga shark fin. Terus di bagian body kit bawah itu dia mengelilingi mata kucing di kiri kanan, sensor parkir di belakang juga ada 5 titik. Terus di bagian sini ada kamera mundurnya. Untuk bagasi dia tombol elektris dan kita bisa buka dari remote, tombol di situ, atau dengan tendangan kaki yang harus sejajar sama sensor di bagian sini. Nah, ini dia kondisi bagasi kalau jok baris ketiganya lagi ditegakkan. Jadi lumayan lega walaupun secara size gitu ya, mungkin nggak begitu panjang. Jadinya kalau mau legain kita bisa lipat jok baris keduanya. Lipatnya gampang sekali, cukup tarik tali yang di sisi dalam ini, nanti dia akan tambal seperti itu dan dia akan kelipat ke samping. Di bagian sini juga ada hangernya, jadi kita sangkutin di bagian sini seperti ini. Contohnya ini kan udah keluar nih, kita tinggal tambal, dia akan naik. Jadi ada PR-nya, dan ambil hooknya ini supaya kita bisa sangkutin ke sebelah sini. Nah seperti itu. Dan kalau udah, kakinya bisa dilipat. Udah deh, bisa naruh barang ke tengah situ. Ada ini juga tempat ini nih, tempat dongkrak, dan ada power outlet 12 volt di bagian sini. Sisanya udah sama aja dibandingin varian TRD Sportivo dulu ya. Untuk nutup juga ada dua cara. Di bagian sini ada tombol, atau kita tendang di bagian sini. Ya tidak mau, yaudah kita pencet dari tombol aja. Nah seperti itulah. Ya gitulah, namanya bagasi elektrik, kadang mau kadang enggak. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Fortuner
GR Sport tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Plaza Toyota Green Garden ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.